Selamat malam saudara, Anda menyaksikan pasca debat Capres Cawapres 2024. Kita baru saja sama-sama menyaksikan bagaimana jalannya debat calon wakil presiden keempat yang berlangsung di JCC Jakarta. Dan kita akan langsung melihat situasi terkini di sana. Debat baru saja berakhir, kita lihat bagaimana calon presiden dan calon wakil presiden tengah menemui tim sesnya masing-masing sebelum meninggalkan venue debat di JCC Jakarta. Saya akan langsung bertanya bagaimana situasi terkini di sana. Ada rekan saya Cindy Permadi. Cindy. Ya, Livi, selamat malam. Laporan terkini dari sana, pandangan mata Anda, Cindy. Iya, baru sih selesai. Ini yang sama-sama kami rekan media tunggu adalah nantinya masing-masing paslon, capres dan juga cawapres nomor urut 1, 2, 3 juga didampingi oleh tim pemenangan yang masing-masing akan menyampaikan pernyataannya pasca debat. Ini juga menjadi salah satu rangkaian yang kalau kita lihat dari debat-debat sebelumnya juga selalu dilakukan. Nah, masih melakukan ramah tamah di dalam pasca debat dan kalau kita juga memerhatikan tadi jalannya debat dalam 6 segmen tadi, dari awal sampai segmen terakhir atau segmen penutup sebenarnya apa yang disampaikan oleh ketiga paslon atau ketiga calon wakil presiden ini kurang lebih sama dengan apa yang sudah dibocorkan oleh tim pemenangan yang masing-masing. Misalnya kalau kita melihat dari calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, yang ditekankan adalah soal etika, kemudian juga pupuk, nelayan, petani. Ini juga menjadi materi yang kalau selama kampanye Muhaimin Iskandar kerap disampaikan. Nah, kemudian kalau dari calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yang juga disampaikan adalah soal hilirisasi, keberlanjutan, kemudian ekonomi kreatif. Bagaimana keluar dari middle income trap, ini juga adalah hal-hal yang kerap disampaikan oleh paslon nomor urut 2 ketika melakukan kampanye. Juga untuk nomor 3, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD, sesuai juga sama apa yang sudah dibocorkan oleh tim pemenangannya, yaitu melihat dari background Mahfud MD akan menyampaikan gagasannya dengan menjadikan penegakan hukum sebagai landasannya. Nah, itu yang tadi kurang lebih disampaikan oleh ketiga calon wakil presiden, mendefinisikan visi, misi, dan juga program kerjanya dalam tema terkait dalam 6 segmen tadi. Yang masih sama-sama kami tunggu adalah ketiga calon wakil presiden didampingi calon presidennya dan juga tim sukses masing-masing menyampaikan bagaimana hasilnya, apakah mereka sudah saling sama-sama memenuhi ekspektasi dan juga target dari tim pemenangannya, kemudian juga bagaimana menanggapi masing-masing dari paslon lainnya. Livi. Menarik yang terjadi di sana sih di sepanjang jalannya debat. Livi, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Apa saja hal-hal menarik yang terjadi di sana sepanjang jalannya debat, Cindy, yang mungkin tidak tercover oleh suasana live di sini? Ya, kalau untuk apa yang terjadi di dalam sebenarnya juga terbatas sekali akses kami media. Yang kami lihat kurang lebih sama dengan apa yang ditampilkan di layar kaca, karena kalau media juga sudah diberikan aksesnya hanya di area luar saja, di area selasar dan juga ruang media. Sementara kalau untuk di dalam itu hanya boleh dimasuki oleh masing-masing tim pemenangan, paslon, dan juga perwakilan dari media penyelenggara. Jadi kurang lebih sama. Tapi yang juga kami cermati adalah bagaimana masing-masing audiens tetap diminta untuk menaati peraturan, tidak membuat kegaduhan selama jalannya debat. Kemudian juga bagaimana jumlah audiens itu tetap diminta memenuhi 75 orang, karena ini memang jadi evaluasi dari debat-debat sebelumnya. KPU sudah meminta agar tim pengawalan misalnya tidak semuanya bisa masuk ke dalam, tapi bisa semakin dibatasi agar tidak memenuhi kapasitas. Kemudian juga kalau tadi sore sampai jelang debat, para pendukung non-undangan memenuhi area selasar, tapi ketika sudah mendekati area atau waktu debat itu mereka sudah mulai membubarkan diri karena juga nobar dari masing-masing paslon juga digelar di beberapa tempat, Livi. Cindy, nanti saya akan kembali lagi ke Anda untuk melihat bagaimana pernyataan pers dari masing-masing capres cawapres di sana. Terima kasih Cindy Permadi, rekan saya langsung dari arena venue atau venue debat di JCC Senayan Jakarta.